Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soli dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan pecahan. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap, Nak? Disimak ya. Dalam materi penjumlahan pecahan ada beberapa macam pecahan yang akan kita selesaikan. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa akan kita bedakan menjadi dua. A. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Menjumlahkan pecahan yang telah sama penyebutnya cukup dengan menjumlahkan pembilangnya saja. Perhatikan contoh di bawah ini. 1/5 ditambah 2/5. Karena penyebutnya sudah sama, sama-sama 5, kita jumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasil penjumlahan 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 3/5. B. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebut harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Karena pecahan tidak bisa dijumlahkan apabila penyebutnya berbeda. Perhatikan contoh berikut ini. 1/3 ditambah 2/5 sama dengan titik-titik. Di sini ada perbedaan penyebut 3 dan 5. Caranya, ubahlah menjadi pecahan yang penyebutnya sama dengan mencari KPK dari bilangan penyebut. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Sehingga kita ubah 1/3 ditambah 2/5 menjadi penyebutnya 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi 5/15. Yang kedua 2/5 menjadi 15 dibagi 5, 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Menjadi 6/15. Karena sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Hasilnya 11/15. Jadi 1/3 ditambah 2/5 sama dengan 11/15. 2. Penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli dan bilangan pecahan. Penjumlahan pecahan campuran dibedakan menjadi dua. A. Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contoh, 1/2/4 ditambah 1/3 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Kita kalikan 4 kali 1 ditambah 2. 4 kali 1, 4 ditambah 2, 6. 1/2/4 sama dengan 6/4. 6/4 ditambah 1/3 berbeda penyebut. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Kita samakan penyebutnya dengan cara yang sama seperti penjelasan di slide berikutnya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 6 sama dengan 18. Hasilnya 18/12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4/12. Setelah sama penyebutnya, 18/12 ditambah 4/12. 18 ditambah 4 sama dengan 22/12. 22/12 kita sederhanakan.
22 dibagi 12 sama dengan 1. 1 kali 12, 22 dikurangin 12, 10. Berarti hasilnya 1, sisanya 10, penyebutnya 12. Sama dengan 22 dibagi 12 sama dengan 1, 10 per 12. 10 per 12 masih bisa disederhanakan. Ya, kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 15 per 6. Hasil akhir dari 12 per 4 ditambah 1 per 3 adalah 15 per 6. B. Penjumlahan pecahan campuran dengan campuran. Operasi hitung penjumlahan pecahan campuran dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. 1. Mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa sebelum dijumlahkan. Perhatikan contoh berikut ini. 1 per 2 ditambah 2 1 per 3 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, kita ubah 1 per 2 menjadi pecahan biasa. Menjadi 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3 per 2. Selanjutnya kita ubah 2 1 per 3 menjadi pecahan biasa. 3 kali 2 ditambah 1 sama dengan 7 per 3. Di sini terdapat perbedaan penyebut 2 dan 3. Kita cari KPK 2 dan 3 adalah 6. Selanjutnya kita samakan penyebut menjadi 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9 per 6. 7 per 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Hasilnya 14 per 6. Nah anak, karena sudah sama penyebut, kita jumlahkan pembilangnya. 9 per 6 ditambah 14 per 6 sama dengan 23 per 6. Kita sederhanakan. 23 dibagi 6 hasilnya 3. 3 kali 6 18. 23 dikurangin 18 sama dengan 5. Sisanya 5. Berarti hasil akhir dari 2 per 3 per 6 adalah 3, 5 per 6. Jadi 1 per 2 ditambah 2 1 per 3 sama dengan 3, 5 per 6. Cara kedua menjumlahkan pecahan campuran dan campuran adalah menjumlahkan bagian bilangan bulat dan pecahan secara terpisah. Perhatikan contoh berikut. 2 1 per 3 ditambah 3 2 per 5 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya 2 1 per 3 ditambah 3 2 per 5. Bilangan bulat kita jumlahkan terlebih dahulu. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ditambah dalam kurung 1 per 3 ditambah 2 per 5. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Langkah selanjutnya kita ubah menjadi penyebut 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Hasilnya 5 per 15. Ditambah 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Menjadi 6 per 15. Sudah sama penyebutnya, berarti kita bisa menjumlahkan. Bilangan bulatnya 5 ditambah 5 tambah 6 sama dengan 11 per 15. Hasilnya 5 11 per 15. Jadi 2 1 per 3 ditambah 3 2 per 5 sama dengan 5 11 per 15. Penjumlahan pecahan yang ketiga adalah penjumlahan pecahan desimal.
Penjumlahan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun. Hal yang perlu diperhatikan adalah nilai tempat bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan harus tepat. Kesalahan yang sering terjadi adalah penempatan nilai tempat yang tidak benar, sehingga hasil pengerjaan hitung juga salah. Dalam pengerjaan hitung penjumlahan, yang diluruskan adalah tanda komanya, bukan nilai tempatnya. Contoh, 31,15 ditambah 104,03 sama dengan titik-titik. 31,15 ditambah 104,03 kita selesaikan dengan cara bersusun. Kita mulai menghitung dari bagian belakang. 5 ditambah 3 sama dengan 8, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 4, 5, 3 ditambah 0, 3, 1 kita turunkan, hasilnya menjadi 135,18. Jadi, 31,15 ditambah 104,03 sama dengan 135,18. Penjumlahan pecahan yang keempat adalah penjumlahan persen. Untuk penjumlahan pecahan persen dapat menggunakan cara bersusun seperti pada penjumlahan pecahan desimal. Selain itu, bisa juga dengan cara menjumlahkan bilangan di depan tanda persen. Perhatikan contoh-contoh berikut. A. 7% ditambah 23% sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, kita hitung dengan cara bersusun, berarti 7 ditambah 23 sama dengan 30%. Jadi, 7% ditambah 23% sama dengan 30%. B. 21% ditambah 79% sama dengan titik-titik. Kita selesaikan dengan cara menjumlahkan bilangan di depan tanda persen. Dalam kurung, 21 ditambah 79 tutup kurung persen sama dengan 100%. Jadi, 21% ditambah 79% adalah 100%. Operasi hitung yang kelima adalah penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Penjumlahan berbagai pecahan, terlebih dahulu kita samakan bentuk pecahan sesuai hasil yang diinginkan. Setelah itu, jumlahkan semua pecahan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. A. Hitunglah hasil penjumlahan 2,3 ditambah 1/1/5 dalam bentuk desimal. Penyelesaiannya, 2,3 sudah dalam bentuk desimal, tidak perlu diubah kembali. Yang perlu kita ubah adalah 1/1/5. 1/1/5 kita ubah dalam bentuk desimal. Kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. 5 kali 1 ditambah 1 sama dengan 6/5. 6/5 akan kita ubah dalam bentuk desimal. Penyebut 5 akan didekatkan ke penyebut 10. 5 kali berapa yang hasilnya 10 kali 2. Karena penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. 5 dikali 2 sama dengan 10. 12/10 sama dengan 1,2. 2,3 ditambah 1/1/5 sama dengan 2,3 ditambah 1,2 sama dengan 3,5. Jadi, 2,3 ditambah 1/1/5 sama dengan 3,5. Contoh kedua. Hitunglah 29% ditambah 0,7 dalam persen. 29% sudah dalam bentuk persen sehingga tetap. Yang kita ubah menjadi persen adalah 0,7. 0,7 sama dengan satu angka di belakang koma, berarti 1/10 sama dengan 7/10. 7/10 diubah menjadi persen, kita kalikan dengan
10. 7 kali 10 sama dengan 70. 10 kali 10 sama dengan 100. Hasilnya 70%. Jadi kita operasikan 29% ditambah 70 per 100 atau 70%. 29% ditambah 70% sama dengan 99%. Jadi 29% ditambah 0,7 sama dengan 99%. Contoh ketiga, tentukan hasil penjumlahan berikut dalam bentuk desimal. 21/2 ditambah 1,25 ditambah 60% sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yang perlu kita ubah menjadi desimal adalah 21/2 dan 60%. 21/2 sama dengan 2 ditambah 1/2. 1/2 kita ubah menjadi desimal. Dikalikan dengan 5 agar menjadi per 10. 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10. 5 per 10 sama dengan 0,5. Jadi 2 ditambah 0,5 sama dengan 2,5. 60% sama dengan 60 per 100. Per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Menjadi 0,60. Sehingga 21/2 ditambah 1,25 ditambah 60% sama dengan 2,5 ditambah 1,25 ditambah 0,60. Kita operasikan terlebih dahulu. 2,5 ditambah 1,25 sama dengan 3,75 ditambah 0,60 sama dengan 4,35. Jadi 21/2 ditambah 1,25 ditambah 60% sama dengan 4,35. Anak-anak, kita beralih ke soal cerita penjumlahan pecahan. Banyak permasalahan sehari-hari yang melibatkan penjumlahan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Pak Reza mempunyai aluminium 81/2 meter dan membeli lagi 1/4 meter. Berapa meter aluminium yang dimiliki Pak Reza? Penyelesaiannya adalah karena sudah mempunyai dan beli lagi, berarti kita akan mencari total aluminium. 81/2 ditambah 1/4 sama dengan bilangan bulatnya kita jumlahkan terlebih dahulu. 8 ditambah 1 ditambah dalam kurung 1/2 ditambah 1/4. 8 tambah 1 sama dengan 9 ditambah penyebut 2 dan 4, KPK-nya 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 1 hasilnya 1. Jadi 2/4. 4 dibagi 4, 1. 1 kali 1, 1. 1/4. 9 ditambah 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 9 3/4. Jadi aluminium Pak Reza adalah 9 3/4 meter. Anak-anak, tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang penjumlahan pecahan. Agar lebih paham, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal 2.5 halaman 68 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Semangat mengerjakan! Demikian anak-anak pembelajaran matematika kali ini. Semoga anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi Bu Upi ingatkan, mathematics is simple. Matematika itu mudah. Matematika itu cepil. Thank you anak-anak. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.